Sebuah kampung kecil yang berada di Sungai Tembesi menyimpan sejuta kekayaan yang masih berlimpah, masakan unik yang diolah oleh masyarakat Mandi Angin. Salah satunya fermentasi dari buah durian atau yang sering disebut dengan tempoyak. Petualanganku kali ini tidak memancing ataupun berburu. Aku akan masak di hutan terbuka dan bahan-bahannya yang sudah aku bawa dari rumah yang akan aku olah menjadi masakan yang unik. Sebagai pelengkap, aku akan mencari sayuran liar yang bisa aku temui saat berpetualang. Sebagai pembuka, aku menemukan buah ambacang. Dan aku melihat buahnya lebat sekali karena pohonnya yang tinggi, jadi aku mencari buahnya yang sudah jatuh ke bawah. Aku ambil beberapa biji untuk aku coba memakannya. Karena belum masuk musim buah-buahan, jadi semua buahnya masih pada mentah semua. Karena penasaran, aku ambil satu untuk dimakan. Aku kupas kulit buahnya. Lumayan susah untuk dikupas karena buahnya masih mentah. Kalau dilihat, buahnya seperti mangga muda. Dan aku coba iris daging buahnya. Cocok banget kalau untuk dijadikan rujak. Tinggal dikasih kuah kacang. Enak pol. Dan daging buahnya sangat renyah. Setelah memakan beberapa gigitan, aku sudah cukup untuk mencobanya. Aku lanjut berjalan dan melihat sesuatu. Menemukan pohon belimbing yang tinggi sekali dan banyak buahnya. Jadi ingat masa kecil suka memakan buah belimbing. Aku cari buahnya yang di ujung dahan biar aku mudah untuk mengambilnya. Dan berhasil mengambil satu dan langsung aku petik. Seperti inilah penampakan buah belimbingnya. Dan langsung aku coba gigitan pertama. Asam banget. Kemudian aku beranjak ke pohon melinjo untuk mengambil pucuk-pucuknya untuk dijadikan sayur. Untuk pucuk meninjonya aku ngambilnya cuma sedikit karena pucuknya banyak tumbuh di ujung-ujung dahan dan pohonnya juga tinggi, jadi susah untuk digapai. Lanjut, di sini aku banyak menemukan pakis hutan. Demi apa? Bisa menemukan pakis yang tumbuh sebanyak ini? Langsung saja guys, pakis mudanya aku petik-petik dan gemoy-gemoy pakisnya. Karena tadi malam habis hujan, jadi segar-segar sekali kelihatannya. Tanganku tak henti-henti untuk memetiknya. Oh iya guys, pakis ini banyak tumbuh liar di belakang kampungku. Jadi siapa saja yang mau memetik ini, bebas siapa saja yang mau memakannya. Karena tidak memerlukan perawatan yang sangat khusus. Pakis liar di sini cuma tumbuh liar, begitu saja. Kalau di musim penghujan, jadilah seperti ini pakisnya hijau dan gemoy-gemoy. Kalian jangan cepat bosan dulu ya melihat aku memetik pakis dan melihat hasil petikanku berapa banyak yang aku dapat. Untuk lokasi aku memetik pakis ini, aku berada di bawah perkebunan karet yang ada di belakang kampung ya. Tuh, gemoy-gemoy sekali bukan? Dan aku mau cerita sedikit ya guys. Dulu waktu aku SD, sambil pulang sekolah, aku sangat suka sekali mengambil pakis ini di sepanjang jalan untuk sebagai tambahan sayuran di rumah. Nah, videoku kali ini aku sedikit bernostalgia pada waktu aku masih kecil. Kalau kalian ingin memetik pakis, saran aku lebih baik di musim penghujan, itu adalah momen yang paling tepat. Di situ kalian bisa mendapatkan pakis-pakis yang segar-segar dan banyak tunas-tunas muda yang bermunculan pada rumpun pakis. Kalau kalian mencari pakis ini pada musim kemarau, itu sangat susah sekali ya geng, karena tidak banyak yang bisa dipetik. Pucuk-pucuk mudanya pun susah untuk didapat. Jadi kalau sudah masuk musim penghujan, itulah momen yang paling tepat untuk mencari pakis. Karena musim penghujan kita bisa mendapatkan pakis yang banyak dan yang segar-segar. Oh iya, tidak lengkap nih kalau tidak membahas masakan-masakan pakis dari kampungku. Pakis ini sering dijadikan sayur lodeh ataupun gulai santan. Dan masakan yang paling sederhana adalah dijadikan tumisan kuah sambal. Nah, di awal video tadi aku sudah ceritakan mau masak di alam. Berhubung aku lagi memetik pakis, nanti pakis ini akan kujadikan sebagai tambahan masakan gulai tempoyak kuah asam durian. Buat kalian yang belum tahu apa itu tempoyak, tempoyak adalah dari hasil fermentasi durian yang diperam selama 1 atau 2 minggu dan memiliki bau yang sangat khas. Rasanya juga sedikit asam. Untuk bahan utama dari gulai tempoyak ini adalah ikan-ikan sungai. Kalau di tempatku sering digunakan ikan-ikan yang tidak memiliki tulang seperti ikan baung, ikan patin, dan ikan lele. Selain itu, bumbu utama yang sering digunakan dalam gulai tempoyak yaitu serai dan kunyit. Uniknya,
Gulai tempoyak ini cara memasaknya tidak perlu menggunakan minyak goreng. Jadi kita seperti membuat kuah bening. Buat kalian yang tinggal di Jawa mungkin masakan satu ini terdengar terasa aneh ya. Tapi bagi kami orang Sumatera dan Kalimantan masakan ini sangatlah nikmat. Setelah cukup lama aku memetik pakis, hasilnya tidak main-main guys. Sebanyak ini. Kemudian aku lanjut lagi berjalan dan menemukan sesuatu. Kalian tahu nggak apa yang aku temukan? Aku menemukan jamur unik yang tumbuh di pohon karet yang sudah mati. Wah, beruntung sekali. Jamur ini juga tidak kalah enak nih guys. Dari jamur tiram, langsung saja aku petik dan tidak ada yang terlewatkan. Jadi memetiknya harus secepat mungkin karena kalau sudah beberapa hari, jamurnya akan layu dan berbau busuk. Seru sekali petualanganku kali ini. Bisa menemukan sayur-sayur unik dan buah-buah unik. Kalian pernah memakan jamur yang satu ini? Kalau pernah, coba kalian ceritakan di kolom komentar ya. Kemudian, aku banyak menemukan di bawah daun yang tersembunyi. Langsung saja aku petik-petik. Jangan takut kehabisan, nanti bakal tumbuh lagi kalau hujan. Oh iya, jamur ini kalau di tempatku cara mengolahnya ditumbuk-tumbuk atau disiram menggunakan air panas biar jamurnya menjadi lembut. Kalau langsung dimasak akan berasa alot. Buat kalian yang tertarik untuk mencari jamur ini, biasanya tumbuh di kulit pohon yang bergetah seperti pohon karet ataupun pohon pulai dan tidak tumbuh di tanah ya. Kalau tumbuh di tanah itu beda lagi ya jamurnya. Metik jamurnya sudah selesai ya guys. Segini hasilnya. Kemudian aku mau menunjukkan pakis yang sangat unik menurut aku ke kalian. Kalau di tempatku, nama pakis ini telunjuk langit. Untuk sebagian orang, pakis yang satu ini jarang sekali kalau dijadikan sayur. Berhubung akunya penasaran, jadi aku mencoba untuk memakannya mentah-mentah. Untuk rasanya hambar, kemudian aku melanjutkan perjalanan dan masuk ke dalam hutan yang cocok untuk aku masak nanti. Selama di perjalanan, aku banyak melihat pohon yang tinggi-tinggi dan menemukan pohon yang ada buahnya yang bisa aku makan. Guys, di depanku aku melihat ada buah yang sangat unik. Aku berlari untuk mengambil buahnya yang sudah jatuh. Buahnya seperti melon. Setelah buahnya aku ambil, ternyata berat sekali. Kalau ditimbang, satu buahnya kira-kira sekitar 3 kilo. Seperti inilah penampakan buahnya. Tapi buah yang satu ini tidak bisa dimakan. Kemudian aku coba pukul-pukul, ternyata kulit luarnya sangat keras sekali, gengs. Baunya pun seperti bau vanila. Setelah menemukan buah yang tidak bisa dimakan tadi, aku melanjutkan perjalananku untuk mencari tempat aku memasak. Setelah aku berjalan beberapa menit, akhirnya aku menemukan tempat yang cocok biar aku memasaknya nanti tidak kepanasan kena matahari. Seperti inilah tempat yang aku pilih untuk aku memasak. Kemudian aku mengeluarkan barang-barang dari dalam tas. Pertama aku mengeluarkan daun pisang yang aku bawa dari rumah. Kemudian aku juga mengeluarkan alat dan bahan masakan. Untuk airnya ini adalah bekas kolam yang terbengkalai. Inilah bahan-bahan untuk membuat gulai tempoyak asam durian. Bahan utamanya ikan lele dan sayur-sayurnya seperti tebu telur, kecipir, tomat, dan sayur pakis yang sudah aku petik tadi. Timun sebagai lalapannya. Untuk bumbu utamanya yaitu tempoyak, serai, kunyit, bawang putih, bawang merah, cabai. Kemudian aku lanjut mencuci ikan lele yang sudah aku potong-potong dan aku bersihkan. Kemudian ikannya aku marinasi dengan garam dan jeruk nipis biar tidak berbau amis. Sekarang aku mengambil air untuk direbus airnya dan kemudian untuk dijadikan kuah tempoyak. Sambil menunggu airnya mendidih, menyiapkan bumbu-bumbu yang kemudian aku masukkan ke dalam panci. Kemudian kunyit dan serai aku masukkan yang sudah aku haluskan dari rumah. Kemudian aku baru masukkan tempoyak. Seperti inilah penampakan tempoyak kalau kalian belum tahu. Diikuti aku masukkan ikan lele yang sudah aku marinasi tadi, dan kecipirnya aku potong-potong menjadi potongan-potongan kecil. Untuk kecipirnya aku masukkan di awal biar tidak keras saat dimakan.
Dilanjutkan untuk mengupas tebu telur dan diambil isinya. Setelah tebu telur dan kecipir tadi aku potong-potong, aku aduk-aduk sebentar. Terakhir, aku masukkan sayur pakisnya biar teksturnya tidak terlalu lembek. Biar makin gurih, aku tambahkan gula, garam, dan micin. Setelah aku mencicipi dan rasanya cocok dan pas, seperti inilah hasilnya. Sangat menggiurkan dan menggugah selera, menjadi nikmat sekali, apalagi makan di hutan seperti ini. Berhubung gulai tempoyaknya sudah matang, sekarang aku tuangkan kuahnya terlebih dahulu. Dilanjut ikan dan sayurnya aku masukkan ke dalam piring. Terasa enak dan lezat sekali, guys. Aromanya langsung menyengat ke dalam hidung. Dari aroma tempoyaknya yang sangat segar. Ayo, buat teman-teman yang ada di rumah, adakah yang tertarik untuk mencoba gulai tempoyak ini? Datang saja ke kampungku pada saat musim durian. Masyarakat di kampungku pasti banyak membuat tempoyak seperti ini semua. Tapi berhubung di kampungku sudah lewat musim duriannya, jadi tempoyak yang aku bawa ini simpenan dari musim durian kemarin. Seperti biasa, aku cium dari ujung ekor sampai ujung kepala. Enaknya, dari sebuah petualangan menemukan sayur-sayur liar dan buah-buah unik dan diolah menjadi sebuah masakan yang enak dan nikmat. Inilah dari racikan tangan alam, mengeksplor hutan-hutan yang ada di kampung halaman biar bisa dikenal oleh banyak orang. Untuk rasanya biar aku deskripsikan, rasanya itu segar sekali, ada rasa asam, ada rasa manis. Biar kalian yang di rumah bisa merasakan apa yang aku rasakan dan aku makan saat ini. Selesai makan, aku siap beres-beres. Karena matahari sudah di atas kepala, jadi aku merapikan barang-barangku dan menuju pulang. Saat menuju pulang, ada yang mengalihkan pandanganku, melihat pohon yang berbuah, dan sepertinya ini buah loah. Tapi belum ada yang matang, masih pada hijau-hijau. Buahnya sangat banyak sekali, dari pangkal pohon sampai ujung pohon. Sebelumnya, aku belum pernah mencoba buah yang satu ini. Berhubung aku penasaran, jadi aku ambil beberapa untuk aku cicipi. Setelah aku ambil beberapa, ternyata memiliki banyak getah, dan seperti inilah penampakan buahnya. Aku coba gigit, agak terasa aneh karena banyak memiliki getah, tapi setelah digigit, banyak mengandung air dan terasa sedikit manis. Setelah mencicipi buah loa tadi, aku melanjutkan perjalanan untuk menuju pulang, melihat gerombolan monyet, dan menemukan buah yang unik lagi. Kira-kira menurut kalian buah ini bisa dimakan nggak ya? Komen ya di bawah. Tapi kalau dilihat-lihat seperti buah andaliman yang ada di Medan. Aku ambil beberapa dan ternyata tidak memiliki aroma.
Setelah aku pencet-pencet, ternyata teksturnya sangat keras sekali. Untuk buah yang satu ini aku tidak berani mencobanya, takutnya beracun. Oke guys, terima kasih yang sudah mengikuti petualanganku hari ini. Dan nantikan petualanganku selanjutnya, berburu ataupun mencari sayuran liar yang bisa dikonsumsi menjadi sebuah masakan di petualangan berikutnya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika memberikan manfaat, jangan lupa di like dan subscribe ya. Bye-bye.